أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Malam hari yang mulia ini kita bisa kembali bertemu di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ibadah kurban, ada 3 proses yang mesti diperhatikan sebelum kita menghadapi ibadah kurban tersebut. Kalau 3 proses ini aman, insya Allah kurbannya sah. Dan hal ini adalah hal yang simpel, namun seringkali luput dari sebagian orang-orang yang berkurban. Proses yang pertama, sebelum berkurban harus kita perhatikan beberapa hal. Kemudian proses yang kedua, saat berkurban. Proses yang ketiga adalah setelah hewan itu disembelih. Kalau kita paham tentang 3 hal ini, maka kita insya Allah akan bisa menjalankan ibadah kurban kita dengan baik. Yang pertama, sebelum berkurban, tentu kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu ibadah tidak diterima kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam rangka menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insya Allah amalan kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla setelah nanti dipenuhi syarat-syaratnya. Yang kedua, setelah daripada ikhlas, seseorang ingin menyembelih hewan kurban, hendaknya perhatikan jenis daripada hewan yang akan dikurbankan. Karena kita ketahui seseorang tidak dikatakan ada di Nabi sampai dia bisa penuhi dengan 6 hal. Di antaranya adalah jenis hewan yang dikurbankan. Itu hanya ada 3 jenis: kambing, sapi, dan onta beserta variannya. Semua itu dirangkum dengan satu kalimat yang disebut dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak menurut orang Arab hanya kambing, onta, dan sapi. Lain daripadanya bukan golongan hewan ternak. Oleh karena itu, apabila kita ingin berkurban, betul-betul jenisnya seperti apa yang diinginkan dengan syariat kita. Tentu ayat-ayat yang demikian menjelaskan sangat banyak tentang hewan-hewan yang harus kita berkurban dengannya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Allah katakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan budna itu onta-onta atau hewan-hewan ternak itu Allah jadikan untuk kalian syiar Allah dan padanya terdapat kebaikan. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 34, wa likulli ummatin ja'alnaha mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu Allah jadikan mansak, nusuk penyembelihan mereka, agar mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang mereka sembelih, yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Para ahli tafsir menyebutkan bahimatul an'am, dikatakan bahimatul an'am karena dia tidak bicara, sehingga dikatakan bahimatul an'am. Dan itu hanya pada 3 jenis hewan saja: kambing,
onta, dan sapi. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kerbau bagian daripada sapi. Apabila dia termasuk bagiannya, maka dia pun tergolong bagian daripada sapi, maka boleh berkurban dengan kerbau. Kesimpulannya, sapi, onta, dan kambing beserta pariannya itu saja jenis untuk yang dikurbankan. Apabila berkurban dengan lain daripada 3 ini, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, sebelum berkurban, seseorang harus melihat kondisi dan keadaan hewan itu. Kondisi dan keadaan hewan itu. Yang pertama, tentunya tentang kesehatannya. Tentunya tentang kesehatannya. Ada kondisi yang apabila dia berkurban dengannya, maka nggak sah hewan itu. Nabi SAW katakan, arba'un la yajuzna. Ada 4 penyakit pada hewan ternak yang tidak dibolehkan untuk berkurban dengannya. Yang pertama, aura, bayyin auruha, yang dia buta, jelas butanya. Kemudian kata Nabi SAW, al-arja, bayyin arjuha, yang pincang, jelas pincangnya. Wal marud, bayyin marduha, sakit, jelas sakitnya. Kemudian yang keempat adalah al-kasiratul lati la tulqa, yang kurus, kering, nggak ada daging, nggak ada sumsumnya. Bisa jadi karena terlalu kurus, apakah dia terlalu tua sehingga tidak lagi ada sumsumnya. 4 jenis penyakit ini apabila seorang berkurban dengannya nggak sah, haram hukumnya. Berarti sebelum dia berkurban harus perhatikan 4 jenis penyakit ini pada hewan tersebut. Ya. Jelas bagi orangnya, bukan bagi hewannya. Karena bisa jadi hewan itu buta, tapi bagi pemilik nggak tahu kalau dia buta. Atau bisa jadi hewan itu demam. Seperti contoh, sekarang tuh banyak orang menjual hewan kurbannya di pinggir jalan. Menjual hewan yang akan dikurbankan di pinggir jalan. Harusnya dia kan dipasang tempat teduh, tapi mungkin karena dia kurang fasilitas, dia di pinggir jalan saja dikasih makan. Kan gitu ya. Kemudian mungkin kalau hujan tidak sempat dia memasukkannya sehingga kena hujan. Kambingnya bisa jadi demam, kan gitu ya. Menurut si kambing dia demam, menurut pembeli dia tidak demam, karena dia tidak tahu. Maka kalau pembeli tidak mengetahui bahwasanya dia demam, maka boleh. Tapi kalau pembeli tahu kambing itu demam, maka nggak boleh jadikan hewan kurban. Bisa dipahami? Tapi yang ini apabila hewannya belum ditakyin, belum ditentukan. Apabila hewannya belum ditentukan. Emang bagaimana, Sat? Ada hewan yang sudah ditentukan, ada hewan yang belum ditentukan. Si fulan datang ke Medan, dia membeli seekor sapi, ya, atau membeli 3 ekor sapi. Karena dia membeli 3 ekor sapi, orang yang naikkan sapi tersebut untuk didistribusikan ke langsa butuh jarak dan waktu, sehingga ketika dia naikkan sapi butuh usaha. Naiklah sapi tersebut. Ini sapi yang sudah dibayar, yang disiapkan untuk jadikan hewan kurban. Tatkala dia membeli sapi tersebut dalam kondisi sehat, H-1 sebelum hari Idul Adha, sapi itu didatangkan. Pada saat dia mendatangkan sapi tersebut, menurunkan sapi, tiba-tiba sapinya jatuh, pincang kakinya. Bolehkah seseorang menjadikan sapi itu sebagai hewan kurban? Jawabnya boleh. Sebab apa? Sapinya sudah ditentukan sebelumnya. Sebenarnya bisa dipahami ya. Kecuali sapi itu belum ditentukan. Tadinya kan dia sehat, tapi karena ada kejadian, insiden yang menyebabkan sapi itu jatuh, sakit dan lain sebagainya, maka di situ karena sudah ditetapkan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tidak perlu diganti. Dia harus lanjutkan sapi tersebut untuk hewan kurbannya. Seperti ini teman-teman. Sekarang kan mungkin hewan kurbannya di mana? Di mana sekarang? Masih di tempat ya? Kapan didatangkan? H-1. H-1 didatangkan. Mungkin kalau kita mendatangkan 10 kambing, mungkin dia akan bertabrakan dan lain sebagainya. Begitu turun dari mobil, lompat dia, jatuh. Ketika dia jatuh, kakinya patah misalnya, atau kakinya pincang. Nah, apakah kambing itu bisa dijadikan hewan kurban? Hadis Nabi SAW menyebutkan 4 penyakit yang nggak boleh dijadikan kurban. Di antaranya adalah yang pincang, jelas pincangnya. Itu jelasnya pincangnya, Ustaz. Iya, jelas pincangnya, tetapi setelah ditentukan. Beda halnya kalau dia belum ditentukan. Bisa dipahami? Baru seorang yang kedua, kasus kedua, orang datang ke kandang
ke kandang, dia pengen berkurban. Di tanggal 8 Dzulhijjah dia menunjuk kambingnya, ini kambing saya mau, kan gitu ya, supaya waktu dilihat kambingnya pincang. Boleh nggak kambing itu dijadikan hewan kurban? Tidak boleh. Kenapa? Karena sebelumnya dia belum ditunjuk. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah ditunjuk sebelumnya dan sebelum ditunjuk dalam kondisi sehat, ketika setelah ditunjuk terjadi insiden, maka yang demikian dilanjutkan kurbannya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami ya? Baik. Yang keempat, yang ketiga, perhatikan sebelum kita berkurban, ya, usia hewan. Jadi kurban itu bukan hanya pada besar atau ompong gigi, bukan. Kata musinna itu dari kata toelnya gigi, ompongnya gigi. Maka sebagian pedagang untuk mencari keuntungan agar bisa dijual hewan kurban, hewannya itu maka dia toelkan giginya. Ini keliru, ini tidak dibenarkan. Ya, batasannya bukan pada toel gigi, batasannya pada usia. Usia sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jangan kalian menyembelih illa musinnah, kecuali musinnah. Kata musinnah ini para ulama berbeda pendapat. Untuk onta 7 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, yang sahih 5 tahun, yang kuat pendapatnya 5 tahun. Untuk kambing ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang untuk sapi ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Yang paling kuat pendapatnya adalah 2 tahun. Untuk kambing dia 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun. Yang paling kuat pendapatnya 1 tahun. Sedangkan domba dia di bawah musinnah. Kata Nabi SAW, kalau sulit bagi kalian mencari musinnah, maka gantilah dengan jad'ah. Jad'ah itu do'an minat jad'ah. Do'an itu kambing gembel. Kambing gembel ini di bawah level daripada kambing biasa dari segi usia. Usianya 6 bulan. Nggak peduli laki-laki, betina atau pejantan. Yang penting dilihat pada usia. Yang penting dilihat pada usia. Sehingga kalau kita lihat dari sini, apabila ada kambing atau ada sapi, yang sapi itu usianya 1 tahun 11 bulan, belum sampai genap 2 tahun, kemudian mau dijadikan hewan kurban, walaupun bobot sapi tersebut besar, mungkin bisa jadi 200 kilo, maka kurbannya nggak sah. Kurbannya nggak sah. Maka di sini penjual harus jujur, pembeli harus perhatikan, sehingga dengan demikian ada saling menjaga amanah, sehingga yang menjual dengan baik, yang membeli juga mendapatkan yang terbaik, sehingga kurbannya terlaksana dengan baik. Karena apabila kurang dari usia yang ditetapkan, maka tidak sah. Bisa dipahami ini? Kurang dari usia yang ditetapkan, maka tidak sah. Baik teman-teman sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ada kurban yang sifatnya high, yang sifatnya besar. Ada kurban yang sifatnya sedang. Ada kurban yang sifatnya minimalis. Kalau ada kambing domba, kemudian usia 6 bulan, boleh pejantan, boleh betina. Kita ambil pejantan lebih mahal biasanya, maka kita ambil betinanya. Sah, tetap sah. Kambing domba usia 6 bulan, dia betina. Mungkin harganya cuma 1 juta. Sama operasional 1.200.000. Kalau kita tabung 1 hari 5.000 rupiah, 1 hari 5.000 rupiah. Kemudian perhitungan tahun hari dalam jumlah hijriah itu 350 sekian. Maka dari itu kita mendapatkan lebih daripada angka 1,2. Seharusnya setiap kita bisa berkurban. Bisa dipahami jemaah? Jadi di sini ada pelajaran lagi bagi tim yang di sini sudah membuka. Jadi ada kesempatan. Ingat, kurban bukan ibadah individu. Kurban ibadah keluarga. Kalau di sini ada 100 kakak, minimal tahun depan kita punya kambing 100 ekor. Sekarang alhamdulillah teman-teman sudah mencapai 20-an ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi 20 ekor kambing, kemudian 9 ekor sapi. Saya lihat di datanya gitu Pak ya. 8 ekor sapi, 1 jumbo ya. Baik. Nah, di sini berarti kalau dikalkulasikan itu mungkin berapa itu? Kalau 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 berapa? 56.
56 kambing ditambah 20 berarti sekitar 76. Itu sudah cukup bagus kan gitu ya. Tapi kalau kita kembangkan yang ini, insya Allah tahun yang akan datang bisa bertambah. Idealnya satu kakak satu kambing. Ini idealnya. Ingat jemaah, ibadah kurban bukan ibadah individu. Ibadah kurban itu ibadah keluarga. Jadi satu keluarga cukup satu hewan. Boleh. Nabi SAW atau sahabat Nabi SAW ditanya tentang bagaimana dahulu berkurbannya di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan, kami menyembelih hewan kurban kami satu untuk keluarga. Satu untuk keluarga. Artinya satu kambing yang dikatakan keluarga, orang yang tinggal satu rumah, satu atap dan satu periuknya. Itu dikatakan keluarga. Ya, walaupun sudah menikah, walaupun dia punya anak, walaupun sudah punya cucu, tetap cucunya masuk bagian daripada keluarga. Kecuali kalau si anak sudah keluar dari rumah itu, dia punya atap sendiri, punya periuk sendiri, dia tidak termasuk dikatakan keluarga dalam hal kurban. Bisa dipahamin? Sehingga dia tidak bisa digabungkan. Tetapi kalau dia masih di dalam keluarga itu, walaupun dia sekolah di tempat yang jauh, maka dia bisa digabungkan dalam hal perserikatan pahala. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ibadah kurban adalah ibadah keluarga, bukan ibadah individu. Maka hilangkan mindset ini kurban buat ayah, ini kurban buat ibu, ini kurban buat adik, ini kurban buat kakak. Akan tetapi kalau kita melakukan demikian sah. Namun khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyembelih 100 ekor onta tatkala beliau lapang. Beliau tidak mengatakan ini buat Khadijah, ini buat Fatimah, ini buat Aisyah, ini buat Ummu Salamah, enggak disebutkan demikian. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadha minka walak, ya Allah ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, ya Allah terima kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bisa dipahami? Berarti kurban untuk keluarga. Ikut serta dalam pahala, iya. Tapi dalam kepemilikan satu kambing hanya satu orang, satu onta atau satu sapi bisa berserikat padanya 7 orang maksimal. Kurang daripadanya nggak apa-apa. Baik, selanjutnya perah sebelum berkurban, ya. Maka kurban tidak dianggap sah apabila dia dieksekusi sebelum sholat Id. Jadi 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jenis hewan kurbannya. Yang kedua, kondisi keadaan hewan kurbannya. Yang ketiga, usia hewan kurban tersebut. Yang keempat, dieksekusi sebelum dieksekusi setelah sholat Id. Adapun apabila seseorang berkurban yang dia kurbankan hewan tersebut disembelih sebelum sholat Id, maka tidak sah kurbannya. Dagingnya hanya menjadi daging biasa, bukan daging kurban. Dia harus ganti, dia datangkan hewan tersebut yang baru. Kalau sapi ganti sapi, kambing ganti kambing. Makanya dari sini jemaah sekalian, ketentuan 1 Dzulhijjah kembalikan kepada pemimpin sehingga serentak sama, sehingga tidak ada keraguan. Makanya sebagian orang itu ragu, dia sudah lihat hari ini kita berlebaran, tapi saudara kita yang lain besok lebarannya. Coba tanyakan, dia berani nggak menyembelih kambingnya hari itu? Nggak berani. Kenapa? Karena ada keraguan. Dia takut kalau dia menyembelih di hari itu, dia anggap nggak sah hewan kurbannya. Karena ada sahabat Nabi SAW menyembelih sebelum waktu sholat. Tujuannya agar kambing tadi dagingnya bisa dimakan untuk keluarganya, untuk tetangganya, dan dibagikan untuk kaum muslimin. Niat yang baik, namun ketika caranya tak baik, maka gagal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min nuridin lil khair lam yusib." Berapa banyak manusia ingin melakukan kebaikan, caranya tak tepat, gagal dia. Caranya nggak betul, makanya gagal. Nah, sahabat tersebut dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, kambing saya sudah saya sembelih sebelum sholat." Kata Nabi SAW, "Syatuka syatu lahmin." Kambingmu kambing daging biasa. Datangkan kambing baru, sembelih setelah sholat. Jaraknya bukan sehari jemaah, beberapa menit atau beberapa jam saja. Bagaimana kalau perbedaannya sehari?
Bisa dipahami? Maka ini sangat jauh, sangat jauh. Oleh karena itu, hal ini untuk aman, kembalikan kepada pemimpinmu dan kembalikan kepada ru'yah pada masing-masing negeri. Ru'yah pada masing-masing negeri. Ini yang aman. Kemudian masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah poin saat menyembelih. Tentu dalam Islam seseorang ketika menyembelih diajarkan oleh Nabi SAW dengan etika dan akhlak serta adab terhadap hewan yang akan disembelih. Di antara etikanya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Ya, dengan apa? Dengan menggemukkan hewan-hewan tersebut. Diberikan makanan yang layak bagi hewan tersebut sebelum mereka disembelih. Kemudian ketika mau menyembelih, benar-benar pisaunya ditajamkan, pedangnya benar-benar ditajamkan. Kemudian setelah itu tidak menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih yang lainnya, dan tidak menyakiti dan tidak menggertak, menakut-nakuti hewan tersebut dengan menteror dengan senjata tersebut. Kata Nabi SAW, jangan engkau bunuh hewan itu 2 kali ketika dia menyembelih di hadapan hewan yang lain. Dia punya peri kehewanan juga. Ya, cuman kita perinya kemanusiaan kadang-kadang perlu dicocokkan sehingga kita mengerti bagaimana perasaan hewan ketika disembelih di hadapan hewan yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau kamu mau bunuh dengan yang baik. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Kata Nabi SAW, maka hendaknya tenangkan hewan yang akan disembelih, tajamkan pedang yang akan digunakan untuk menyembelih. Baik, tatkala menyembelih, siapa yang boleh menyembelih? Yang pertama, harus orang yang berakal. Harus orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, maka tidak sah. Kenapa? Karena orang yang berakal tidak punya niat. Boleh laki-laki, boleh wanita, yang penting dia berakal, sudah baligh. Ataupun kalau dia belum usia baligh, maka dia sampai usia tamyiz. Mungkin ada orang yang memiliki keberanian baru usia 10 tahun. Dia belum usia baligh, tapi dia sudah membedakan ini baik, ini buruk. Ketika dia mau menyembelih, boleh, sah. Usia tamyiz. Kalau dia orang yang mungkin hilang gangguan kejiwaannya atau mabuk kemudian menyembelih, maka daging hewan tersebut tidak sah, sembelihannya tidak sah, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Baik, yang kedua, harus beragama. Agama yang diinginkan agama Islam atau agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang asli. Tentu dalam hal ini agama Islam juga nanti ada syaratnya. Syaratnya musolli, betul-betul dia sholat. Yang nggak sholat nggak boleh menyembelih. Kenapa? Karena orang yang nggak sholat dipertanyakan Islamnya. Orang yang nggak sholat dipertanyakan Islamnya. Makanya jemaah sekalian, alhamdulillah teman-teman kita ini, dalam kumpulan ini ada tim yang sudah membentuk, alhamdulillah sudah ngaji sunnah, kemudian setelah itu menjaga sholat, insyaallah wala uzaki 'alallahi ahada, menjaga sholatnya. Demikian, kalau kita menitipkan kita aman. Tetapi kalau kita nggak tahu ya, kalau kita lihat di luar sana dipanggil tukang jagal, nggak tahu apa yang dia buat di luar sana. Kadang-kadang dia nggak sholat, kadang-kadang dia mabok, kadang-kadang macam-macam. Karena kan dia cari uang. Satu kali potong berapa dia dibayar? Kalau dia sapi bisa jadi 400-500. Kalau dia kambing mungkin 200. Dia harus keliling itu. Keliling dia kan cari job. Yang penting cepat. Langsung saja potong. Nggak melihat aturan-aturan syariat. Hati-hati, kalau nggak sholat dagingnya bangkai, nggak bisa dimakan. Dan tidak sah hewan kurbannya. Dia harus datangkan hewan kurban yang baru. Kenapa? Karena perbedaan Islam dan kafir apanya? Sholatnya. Sholatnya. Ustaz, bukannya orang Yahudi dan Nasrani tidak sholat? Iya, tapi ada kekhususan bagi mereka.
Kalau memang kita melihat mereka ketika menyembelih hewan tersebut tidak membaca basmalah, maka tidak boleh bagi kita untuk memakan dagingnya. Tapi kalau kita nggak tahu dia sudah pesembeli, maka serahkan itu kepada urusan Allah. Karena apa? Syariat menyembelih semua agama ada. Dan syariat menyembelih tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 34. Setiap agama itu ada syariat menyembelih, dan sembelihan mereka semua sebut nama Allah. Semua sebut nama Allah. Allah katakan wa likulli ummatin ja'alnaha mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, artinya semua, kata Allah Azza wa Jalla, telah kami syariatkan dalam penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang yang dikaruniakan Allah kepada mereka terhadap bahimatul an'am, hewan ternak. Oleh karena itu Yahudi dan Nasrani, kenapa dibolehkan kita makan daging sembelihan mereka? Karena itu agama samawi, agama turun dari langit. Hindu, Buddha, Majusi itu bukan agama langit, nggak boleh kita makan dari mereka. Bisa dipahamin? Kalau agama langit kita boleh. Bisa dipahamin ini? Karena ada syariat yang menentukan demikian. Oleh karena itu, kalau orang Yahudi dan Nasrani menyembelih, kita nggak perlu tanya, kamu baca nama Allah atau tidak? Karena nggak ada kewajiban bagi kita untuk bertanya kepadanya. Antum bawa ayam, atau antum pingin beli ayam di tukang jual ayam, kan gitu ya? Kemudian antum tanya sama dia, itu nggak boleh. Apakah ini tadi baca bismillah? Nggak boleh. Akan menjadikan keributan. Antum lihat saja, dia sholat atau tidak. Dia sudah sholat, berarti dia, insya Allah dia baca bismillah. Makanya jemaah sekalian, kita harus betul-betul detil, jeli dalam hal ini. Perhatikan orang-orang yang terkait dengan penyembelihan ini harus menjaga sholatnya. Harus menjaga sholatnya. Karena sembelihan orang yang tak sholat tak sah. Sembelihan orang yang tak sholat tak sah. Karena Nabi SAW katakan al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik apanya? Salatnya. Wa man tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maka dia kafir. Ini pendapat terkuat di kalangan ulama, walaupun ini permasalahan khilaf, tapi kita lepas dari khilaf, hati-hati untuk tidak membolehkan orang yang tak salat untuk menyembelih. Bisa dipahami? Baik. Berarti tadi yang kedua agama Islam. Agama Islam yang sholat. Karena ada orang yang KTP-nya Islam nggak sholat. Betul? Betul nggak ini? Ya kan? Ada KTP Islam tapi nggak sholat dia. Subhanallah. Saya punya teman cuma ya, ketika dia sudah lama dia berteman, kemudian sekali teman ini sedang berbunyi, mereka naik mobil bareng. Kemudian tanya, kamu agamanya apa? Kan gitu ya. Tanya dia, kamu agamanya apa? Dia bilang Islam. Masa sih? Iya Islam. Coba lihat KTP-mu. Dikasih KTP-nya. Oh iya Islam ya. Kok aku nggak pernah lihat kamu ke masjid? Kaget dia cuma. Setelah itu besoknya ke masjid dia sadar orang Islam itu sholat. Kan gitu ya. Subhanallah. Baik. Ini poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga. Ketika seorang menyembelih, ini di saat ya menyembelih harus baca basmalah. Ini yang wajibnya, harus baca basmalah. Jumhur ulama mengatakan wajib membaca bismillah. Kalau hewan sembelihan tersebut tidak dibaca bismillah, maka menjadi bangkai. Menjadi bangkai. Dalam penyembelihan memiliki beberapa metode. Ada metode dabah. Dabah itu di daerah tenggorokan. Ini apa namanya? Leher. Kemudian ada metode nahar. Nahar itu di pangkal leher. Nahar ini berlaku untuk onta. Onta dalam kondisi berdiri, kemudian dilipat satu kakinya diikat, kemudian ditusukkan di lehernya, ditarik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza wajabat junubuha." Kalau dia sudah jatuh di atas perutnya, maksudnya dia sudah tumbang dan dia mati.
fakulu minha, maka makan sebagian daripada daging tersebut, wa atimu ba'isal fakir, dan berikan makan untuk orang-orang yang fakir, kan gitu ya. Baik, ini untuk onta. Adapun untuk hewan-hewan selain onta, maka tipenya menyembelih. Tentu dalam menyembelih ini memiliki aturan. 2 urat nadi harus putus, kerongkongan dan tenggorokan harus putus dalam menyembelih tersebut. Baik, kalau 1 urat nadinya Ustaz, boleh. Kalau kerongkongan putus, 2 urat nadi tidak putus, tidak boleh. Karena urat nadilah yang mengalirkan darahnya. Ya, makanya jemaah, beda agama kita dengan agama orang lain. Agama kita ini terjaga, pinter di cara apa? Cara agama ini betul-betul menjaga kebersihan. Lihat jemaah, kalau kita lihat pada hewan yang dilarang untuk dimakan, seperti anjing misalnya, ya, kalau dia diikat kakinya, dia akan gigit, ya kan? Kalau dia diikat kakinya, dia akan gigit. Makanya mereka nggak mau seperti itu. Caranya untuk memakan anjing tersebut, dimasukkan di dalam karung, digebukin sampai mati, darahnya nggak keluar, kemudian dibakar, kemudian dimakan. Bakteri dari darah tersebut masih ada di situ. Jorok, nggak bersih. Agama kita Islam bersih, kali gitu ya. Subhanallah, betul-betul dikeluarkan darah kotornya, semuanya darahnya keluar, tinggallah nanti dagingnya menjadi daging yang bersih dari kotoran-kotoran, baik atau kotorannya ataupun dari darahnya. Karena darah kalau tidak dikeluarkan di sini, dia akan mengendap dan membeku, akan menjadi penyakit. Bisa dipahami jemaah? Makanya 2 urat nadi wajib putus. Kalau 1 boleh, kata Syekh bin Baz boleh. Satu urat nadi putus dan tenggorokan putus, itu baru dikatakan halal dagingnya dalam penyembelihan. Baik, kemudian metode kedua adalah metode said. Metode said ini metode buru. Kalau tadi adalah metode menyembelih, sekarang metode berburu. Bisa jadi sapi itu terlalu liar, di saat dia mau disembelih kabur, kemudian kabur masuk ke sumur. Gak mungkin kita masuk juga ke sumur untuk menyembelih, kan gitu ya. Yang ada kita diinjek-injek oleh sapi tersebut, mati, betul? Maka caranya dengan cara berburu, mencari senjata tajam, tembak, tombak, pedang dan lain sebagainya. Kemudian baca bismillah. Bismillah itu berlaku pada senjatanya, bukan pada hewannya. Kemudian dia tusukkan. Di mana tertusuk? Mau di punggungnya, mau di belakangnya, tetap dia dianggap sah. Dan itu dianggap hewan sembelihan. Bisa dipahami? Dan dagingnya sah. Kan gitu ya? Dan itu metode berburu. Untuk perbedaan berburu dan metode menyembelih ini ada sedikit perbedaan. Kalau berburu, bismillah untuk sebanyak-banyaknya hewan yang akan dibunuh. Adapun untuk menyembelih, bismillah untuk hewannya, bukan untuk senjatanya, untuk hewannya. Dan ucapan bismillah untuk hewannya, 1 bismillah 1 hewan. 1 bismillah 1 hewan. Artinya kalau ada ayam diletakkan 1, 2, 3, ada 3, lehernya ditarik, kemudian bismillah sekali gini, maka yang berlaku daging yang halal hanya 1, yang 2 haram. Kenapa? Karena 1 bismillah untuk 1 hewan. Dalam sembelihan, dalam berburu, ada 4 burung yang nengkreng di sebuah dahan, kemudian dia pakai tembak, ditembak bismillah, kemudian jatuh 4-4-nya, mati. Maka 4-4-nya dianggap hewan buruan, maka semuanya halal. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Baik, ini poin selanjutnya. Sekarang poin setelah. Ingat jemaah sekalian, kalau hewan itu sudah disembelih, berarti kurbannya telah tuntas. Kurbannya telah tuntas. Tetapi kurban yang tuntas itu bisa jadi gagal, bisa jadi diterima. Gagal apabila seorang pemilik kurban, sahibul kurban, mengambil dagingnya, dia jual. Apakah jual daging mentah ataukah dia jual dengan pengolahan? Pengolahan bagaimana? Dijadikan bakso, dijadikan tempura dan lain sebagainya, kemudian dijual. Ini tidak dibolehkan. Atau dia jual dengan metode barter. Bagaimana misalnya? Dia membarter upah kepada
seorang tukang jagal. Kalau sapi misalnya diupahkan dengan harga 1 juta satu ekor sapi, kemudian dia kasih 500, sisanya ambil daging. Ini metode upah, nggak boleh juga. Atau metode barter benda dengan benda, kan gitu ya. Daging ditukar dengan beras. Ini namanya jual juga. Bisa dipahami? Ya, metode ini semua menjadikan orang yang berkurban tidak sah kurbannya. Ya, tidak sah kurbannya. Termasuk hal yang tidak boleh dijual adalah aksesoris yang melekat pada hewan kurban tersebut. Misalnya, bisa jadi orang punya kambing atau dia punya sapi sendiri. Sapi tersebut adalah sapi yang biasa dia tunggangi, misalnya, sudah diletakkan di atasnya pelana. Sementara dia jadikan hewan kurban, kan gitu ya. Maka pelananya itu nggak boleh dijual. Pelananya itu nggak boleh dijual. Bisa dipahami? Pelananya itu tidak dibolehkan untuk dijual. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nanti ba'da Isya kita tanya jawab insyaallah. Kemudian dalam hal pembagian. Tadi tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan upah. Kalau dijual atau dijadikan upah, maka tidak sah. Kecuali kalau dia membagi kepada orang lain. Orang lain yang menerima boleh menjualnya. Si fakir, dia mendapat dari Pak RT 2 kantong. Dari Pak Imam 2 kantong. Dari Pak Geci 2 kantong. Dari orang kaya di kampung 2 kantong. Masing-masing 1 kantong isinya 5 kilo atau 3 kilo. Kalikan ternyata dapat 5 kantong. 3 kilo kali 5 kantong 15 kilo. Mau dimasukkan kulkas nggak muat. Ya kan? Sehingga dia bingung dia. Gimana ini kalau dibiarkan busuk. Mau makan nggak mungkin sekali makan 15 kilo. Akhirnya datang ke tetangga, saya mau jual daging kurban saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena dia bukan sahib al-kurban. Karena dia bukan pemilik hewan kurban. Yang terlarang pemilik hewan kurban. Baik, bagaimana cara pembagian hewan kurban tersebut? Nabi SAW dalam berkurban, beliau tidak mengambil banyak. Tetapi beliau makan bagian daripada hewan kurban tersebut. Bukan berarti yang demikian sahibul kurban tidak boleh mengambil. Ingat, yang berhak terhadap hewan kurban pemilik hewan kurban, bukan panitia kurban, bukan BKM masjid. Bisa dipahami? Ya, baik. Pemilik hewan kurban, dia memiliki 1 ekor kambing berat 30 kilo, kan gitu ya. Diplastikkan masing-masing menjadi 10 plastik, masing-masing 3 kilo, kan gitu ya. Baik, sekarang yang wajib dibagikan itu 1 kepada fakir. Yang wajib dibagikan 1 kepada siapa? Kepada fakir. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka dari hewan ternak. Fakulu minha, makan dagingnya dari hewan ternak tersebut. Wa at'imu al-ba'isal faqir, kata Allah, dan juga berikan orang yang miskin untuk bagiannya, kan gitu ya? Ini yang wajib. Adapun yang sunnah, pemilik hewan kurban boleh ngambil, boleh makan, kemudian dihadiahkan. Jadi hewan kurban dibagi menjadi 3. Yang pertama dimakan, yang kedua sedekah, yang ketiga hadiah. Beda sedekah dan hadiah. Sedekah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Oleh karena itu, jenjang sosial yang di atas memberikan kepada yang di bawah. Makanya karena sosial tertinggi di makhluk dunia ini adalah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, mereka tidak menerima sedekah. Muhammad dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Oleh karena itu Nabi tidak menerima sedekah, hadiah diterima. Bisa dipahami? Dari atas ke bawah namanya sedekah. Itu wajib ditunaikan untuk yang berkurban. Baik, kalau dia mau berikan hadiah, boleh yang di bawah, boleh yang setara, boleh yang di atas. Ada orang kaya raya di Langsa, kemudian si orang yang biasa
tidak terlalu kaya, dia berkurban, dia ingin menghadiahkan kepada orang nomor satu di Langsa dari harta kekayaannya, kan gitu ya. Kemudian dia datang ke rumahnya, dikasih satu paket, boleh nggak menerimanya? Boleh. Ingat, kurban tidak sama dengan zakat. Kalau zakat sudah ditetapkan orangnya, tidak boleh lepas dari 8 asnaf. Tapi kalau kurban siapa saja boleh diberi. Walau dia kaya, dia miskin, boleh. Yang miskin wajib, yang kaya sunnah, sifatnya hadiah. Dan tidak mesti dibagi sepertiga. Bisa dipahamin? Baik, kalau sebagian orang membagi sepertiga, tidak ada dalil khusus membagi sepertiga. Contohnya, kalau misalnya daging kambing itu ada 30 kilo, tidak mesti si miskin dapat 10 kilo, kemudian si pemilik dapat 10 kilo, kemudian yang hadiahkan juga 10 kilo, tidak mesti. Saya berikan contoh dalam real realita. Misalnya ada seseorang, dia memiliki daging hewan kurban tersebut 30 kilo, kemudian dari 30 kilo menjadi 10 paket, masing-masing 3 kilo, satu paket diberikan kepada si fakir, dikatakan sedekah. Sudah cukup atau belum? Dianggap sedekah? Ngasih 3 kilo sudah dianggap sedekah atau tidak? Jamaah, antum di sini? Anak serius, antum kenapa diam saja? Baik, memberi satu paket isi 3 kilo dianggap sebagai sedekah atau bukan? Sedekah. Kalau sudah dianggap sedekah, maka cukup. Kemudian yang pemilik hewan kurban tadi membawa sisa 9 paketnya ke rumah. Boleh? Boleh. Loh, dia nggak kasih sama tetangga, dia nggak kasih sama orang kaya itu, dia nggak kasih sama yang setara. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa. Karena yang tadi hanya sifatnya mustahabbah, sunnah. Tapi kalau dia kasihkan sama tetangga yang setara, boleh? Boleh. Yang di sini fakir kasih 1 paket, yang sini orang yang sederhana kasih 1 paket, 8 paket dibawa pulang. Boleh? Boleh. Bisa dipahami? Tapi ingat, tidak boleh dijual dengan berbagai jenis dan variannya. Mau dijadikan sate, dijual, nggak boleh. Bisa dipahami? Ya, ini jemaah, nggak boleh dijual. Tapi Ustaz, saya mau pesta. Saya besok mau pesta habis Idul Adha. Kan gitu ya? Saya datangkan 1 ekor sapi yang isi dagingnya kurang lebih 300 kilo. Anggaplah 700 kilo sapi tersebut, kan gitu ya, 700 kilo, kita berserikat 7 orang, masing-masing paket dapat 100 kilo, betul ya? Baik, dari 100 kilo paket tersebut, kemudian si pembeli, si penghewan kurban salah satu di antaranya ingin menikahkan putranya. Kemudian saat itu dia mengambil satu paket yang beratnya 10 kilo, diberikan kepada si fakir. Sisa berapa kilo? 90 kilo. 90 kilo untuk modal nikah. Boleh tidak? Boleh. Ingat jemaah, boleh. Karena tidak dijual. Bisa dipahamin? Boleh. Dimakan-makan semua? Boleh. Ingat ya. Jadi kalau misalnya dia mau buat acara pernikahan dari daging hewan kurban, boleh? Boleh. Bisa dipahamin? Wow, dapat ibu baru ini. Besok nikahkannya habis kurban saja. Gitu ya. Ini nggak ada yang dingin ya. Sudah agak panas di sini, Wak. Bismillah. Baik, ini nanti kita lanjutkan boleh ya. Nanti saya harap teman-teman, karena kita temanya dialog. Jadi saya paparkan terlebih dahulu kasus-kasus itu agar teman-teman ada memori sehingga nantinya teman-teman bisa bertanya, kemudian kita dialog. Baik, sekarang Pak Ayang boleh azan sholat, kemudian kita sholat langsung. Setelah itu kita lanjutkan kajian kita untuk dialog tentang pembagian hewan kurban dan praktek kurban serta panitia-panitia kurban. Nanti ingatkan saya hubungan kurban dengan masjid ya, hubungan kurban dengan masjid. Barakallahu fikum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.